Perkenalkan, saya Maulida Awalia Husna dengan NIM AS166. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi teknik psikoterapi pada kasus stres akademik. Jadi kasus yang saya ambil adalah seorang mahasiswa berinisial A yang sedang berada pada tahap penyelesaian skripsi. Saat ini A mengalami kesulitan karena proposal skripsinya sudah ditolak 3 kali oleh dosen pembimbing. Jadi selain mengalami hambatan dalam proses akademik, si A ini juga mendapatkan tekanan dari keluarga. Nah, orang tua si A ini sering menanyakan kapan si A lulus dan tanpa disadari sering membandingkan dengan sepupunya yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Tentunya hal tersebut membuat A merasa semakin tertekan dan merasa bahwa dirinya tertinggal dengan orang lain dan dengan teman-teman seusianya. Nah, dari kondisi yang dialami si A ini, A menunjukkan beberapa tanda stres akademik. Jadi secara fisik si A ini mengalami keluhan seperti dada merasa sesak ketika membuka laptop untuk mengerjakan skripsi, kemudian si A sering mengalami sakit kepala, bahkan juga mengalami gangguan tidur karena si A ini baru bisa tidur sekitar pukul 4 pagi gitu kan. Sedangkan dari sisi emosional, A ini merasa cemas. Cemasnya ini cemas yang berlebihan terhadap masa depannya, kemudian mudah merasa sensitif, kehilangan motivasi, serta muncul perasaan tidak berdaya karena usaha yang dilakukan belum menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Nah, dalam kasus ini saya memilih menggunakan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT karena pendekatan ini melihat gitu bahwa pikiran seseorang dapat memengaruhi perasaan dan perilakunya. Nah, jadi bukan hanya kejadian yang bisa membuat seseorang merasa tertekan, tetapi juga bagaimana seseorang memberikan makna terhadap kejadian tersebut. Pada tahap awal konseling, tentunya hal yang dilakukan adalah membangun hubungan antara konselor dengan klien atau disebut dengan rapport building. Tujuannya apa? Tujuannya agar klien ini merasa nyaman, kemudian merasa diterima, dan mau menceritakan masalah apa yang sedang dialaminya secara terbuka. Seperti ini. Halo A, terima kasih sudah bersedia datang dan menceritakan apa yang sedang kamu alami. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa cerita yang kamu sampaikan nanti akan dijaga kerahasiaannya. Saya berharap kamu bisa membantu kami untuk menceritakan apa yang sedang kamu alami, dan saya juga berharap sesi ini dapat membantu kamu memahami kondisi apa yang sedang kamu alami. Baik, boleh kamu ceritakan apa yang akhir-akhir ini membuat kamu merasa tertekan? Kemudian ketika kamu mengalami situasi tersebut, biasanya apa yang muncul dalam pikiran kamu? Nah, dari proses eksplorasi tersebut diketahui bahwa si A ini tidak hanya merasa sedih karena proposalnya ditolak, tetapi juga memiliki beberapa pikiran negatif terhadap dirinya sendiri. A ini mulai berpikir bahwa dirinya tidak mampu, bahwa dirinya gagal, dan merasa takut tidak akan bisa menyelesaikan kuliah secara tepat waktu. Jadi dalam CBT ini, pikiran-pikiran seperti ini disebut dengan automatic thought atau pikiran otomatis. Jadi pikiran otomatis ini adalah pikiran yang muncul secara spontan ketika seseorang menghadapi suatu kejadian tertentu. Seperti itu. Jadi dalam kasus A ini kejadian yang terjadi adalah proposal skripsi ditolak, kemudian muncul pikiran otomatis seperti saya gagal, saya tidak cukup pintar, teman-teman saya sudah maju sedangkan saya masih di sini, saya mungkin tidak akan lulus, saya mungkin akan terlambat dari teman-teman, seperti itu. Nah, pikiran tersebut kemudian memunculkan emosi negatif seperti kecemasan, rasa takut, sedih, dan tidak berdaya.
Nah, pada tahap berikutnya, konselor ini membantu klien melakukan cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Jadi teknik ini bertujuan untuk membantu klien melihat kembali apakah pikiran-pikiran yang muncul ini benar-benar sesuai fakta atau hanya dipengaruhi oleh emosi negatif. Coba kamu lihat kembali pikiran yang muncul tadi ketika kamu berpikir bahwa kamu akan gagal. Apakah benar bahwa satu kegagalan berarti kamu tidak mampu? Apakah ada kemungkinan lain bahwa penolakan proposal ini bukan berarti kamu gagal, tetapi merupakan bagian dari proses untuk memperbaiki skripsi kamu? Nah, jadi melalui proses tersebut, klien ini mulai memahami bahwa ditolaknya proposal ini bukan berarti dirinya tidak mampu, tetapi adalah bagian dari proses akademik. Jadi di mana memang mahasiswa ini perlu mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan agar hasil akhirnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian pikiran negatif tersebut mulai diganti dengan pikiran yang lebih realistis. Contohnya dari pikiran proposal saya ditolak 3 kali berarti saya gagal. Nah, diubah menjadi apa? Proposal saya memang belum diterima, tetapi saya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan belajar dari masukan yang diberikan para dosen pembimbing. Kemudian dari pikiran saya tertinggal dibandingkan orang lain, diubah menjadi setiap orang memiliki perjalanan masing-masing. Keberhasilan orang lain tidak menentukan nilai diri saya. Jadi selain melakukan restrukturisasi pikiran, konselor juga dapat memberikan teknik self-talk positif. Nah, teknik ini membantu klien untuk membangun dialog yang lebih positif terhadap dirinya sendiri. Jadi, misalnya ketika muncul rasa takut, cemas berlebih, kemudian merasa tidak mampu, jadi klien dapat mengatakan kepada dirinya seperti, saya sedang menghadapi masa yang sulit, tetapi saya tetap berusaha. Saya tidak harus sempurna untuk bisa berhasil. Saya mampu melewati proses ini secara bertahap, dan saya tidak perlu membandingkan proses diri saya dengan orang lain. Nah, jadi selain aspek pikiran dan emosi, CBT ini juga memperhatikan kondisi fisik yang muncul akibat stres. Jadi karena mengalami sesak nafas, kemudian sulit tidur, tentunya saya sebagai konselor dapat memberikan latihan relaksasi sederhana. Jadi ketika itu saya meminta untuk klien coba menarik nafas secara perlahan, kemudian menahan beberapa detik, kemudian menghembuskan nafas secara perlahan. Nah, latihan ini bertujuan apa? Bertujuan untuk membantu tubuh lebih rileks sehingga kecemasan yang dirasakan oleh klien dapat berkurang. Jadi melalui proses tersebut tentunya klien mulai memahami bahwa ditolaknya proposal ini bukan karena dirinya tidak mampu. Penolakan tersebut ini merupakan tujuan atau bagian dari proses akademik yang dimana mahasiswa ini memang perlu mendapatkan masukan dari dosen pembimbing dan melakukan perbaikan agar hasilnya lebih baik, seperti itu. Kemudian melalui proses CBT ini tujuan yang dicapai adalah untuk membantu klien memahami bahwa masalah yang dihadapi ini bukan berarti dirinya gagal. Kemudian klien juga belajar bahwa pikiran negatif ini sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku, sehingga dengan mudah untuk mengubah cara berpikir menjadi realistis. Klien dapat menghadapi masalah dengan cara yang lebih adaptif, seperti itu. Demikian demonstrasi teknik psikoterapi dengan pendekatan CBT pada kasus stres akademik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.